Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimul hanan, al-harimul hanan, alladzi karamana bil islami wal iman, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikud dayyan, arju bihan najata minan nari wal fauza bil jinan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyu akhir zaman, wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang hadis keempat dalam hadis Arba'in. Pemirsa judul 76 kajian kitab, hadis keempat dalam hadis Arba'in mengingatkan kita pada proses penciptaan manusia mulai dari kandungan ibunya hingga pada kehidupan di dunia akhirat. Dunia hanyalah tempat sementara. Pemirsa judul 76 kajian kitab, seperti seorang musafir, seseorang yang telah dilahirkan oleh ibunya sedang berjalan menuju sebuah kampung. Lalu, dalam perjalanannya, ia berhenti sebentar untuk sekedar beristirahat, menarik nafas, dan menguatkan diri agar bisa melanjutkan perjalanan kembali. Di ujung perjalanan kita, itulah yang akan menentukan kemana kelak langkah akan mengarah, menuju kehidupan abadi dalam kenikmatan atau kesengsaraan, surga atau neraka. Pemirsa Jidu 76 kajian kitab, berikut adalah hadis yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia mulai dari perut ibunya hingga pada kehidupan akhirat nanti. Dari Abdullah bin Rahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, dan dia seorang yang jujur lagi diakui kejujurannya. Sesungguhnya seseorang dari kalian benar-benar dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula, dan diutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dengan diperintahkan 4 kalimat untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia dalam hidupnya. Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang patut untuk disembah selain Dia, sungguhnya seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga sampai jarak antara keduanya hanya sejengkal. Lalu takdir pun mendahuluinya. Dan sungguhnya seseorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penghuni neraka sampai jarak antara keduanya hanya sejengkal. Lalu takdir pun mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan penghuni surga, lalu ia pun memasukinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3208 dan Muslim nomor 2643. Menurut An-Nawawi dalam syarah hadis Arba'in, hadis ini berisi dalil tidak bolehnya memvonis masuk surga atau neraka meskipun ia telah melakukan semua jenis kebaikan ataupun sebaliknya hanya melakukan kefasikan, karena ia tidak tahu apa penutupnya. Kita seharusnya terus-menerus memohon kepada Allah agar mati dalam husnul khotimah dan memohon agar dijauhi dari su'ul khotimah. Ibnu Syekh Utsaimin berkata bahwa hadis ini ada beberapa faidah, diantaranya mengetahui 4 fase penciptaan manusia dalam perut ibunya. Yang pertama, fase sperma selama 40 hari, fase segumpal darah selama 40 hari juga, fase segumpal daging selama 40 hari, dan fase peniupan ruh. Dan jika bayi sebelum masuk 4 bulan tidak dihukumi sebagai hukum manusia. Jika ia gugur, maka ia tidak dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Tetapi jika bayi itu sudah memasuki masa 4 bulan dan dia gugur, maka ia wajib untuk disolatkan, dimandikan, dan dikafani. Dan kita bisa mengetahui bahwa bayi sebelum lahir sudah dicatat amalnya, rezekinya, ajalnya, serta celaka atau bahagia dalam hidupnya. Dan juga kita semestinya berhati-hati dan waspada agar tidak tergelincir dalam kemaksiatan walaupun cuma sebentar. Dan jangan pernah berputus asa, karena walaupun ada orang yang bermaksiat dalam jangka waktu panjang, Allah bisa saja memberinya hidayah. Pemirsa Jidu 76 kajian kitab, kesimpulannya, ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, lalu takdir mendahulinya, dan dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Artinya, ada orang yang dalam beramal tidak benar-benar karena Allah, niat dan hatinya rusak.
Kebaikannya hanya penampakan semu, dan kita semua berlindung kepada Allah dari hal itu. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.